Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Haja Akina MPD selaku dosen mata kuliah Matematika Dasar. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertatap muka di sini melalui aplikasi via Zoom. Pada hari ini, saya Regina sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Materi yang akan kami bahas ialah materi berpikir kritis, penalaran induktif dan deduktif. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan kepada rekan saya untuk mempresentasikan materi yang telah kami rangkum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Faid, NIM Stambuk 40120039 dari kelompok 1 Matematika Dasar. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu berpikir kritis dan apa itu penalaran matematika. Oke, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah suatu konsep untuk merespon sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima dari sumber manapun. Respon tersebut melibatkan akal sehat kita untuk mengevaluasi dengan secara sistematis. Maksudnya adalah kita harus untuk menanamkan sifat berpikir kritis tersebut sejak usia dini agar nanti kedepannya kita bisa merespon sebuah pemikiran atau teori dengan lebih detail dan dapat juga langsung menyimpulkan inti dari pemikiran tersebut. Selain itu juga berpikir kritis akan melatih diri kita untuk berpikir lebih jernih, mandiri, reflektif dan rasional. Penalaran matematika. Apa itu penalaran matematika? Penalaran matematika adalah salah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid dan dapat kita pertanggungjawabkan. Berdasarkan pengamatan yang sejenis, juga akan terbentuk proposisi yang sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Orang-orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut dengan menalar. Ada dua metode dalam menalar, yaitu yang pertama deduktif dan yang kedua induktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Miina, kelompok 1. Materi yang saya bawakan yaitu menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan penalaran induktif atau penalaran induktif. Penalaran atau pemikiran berpikir. Yang dimaksud dengan penalaran induktif yaitu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. 2. Penalaran induktif pada prinsipnya. Penalaran induktif pada prinsipnya yaitu menjelaskan persoalan matematika tanpa menggunakan rumus dalil, melainkan dimulai dengan memperhatikan data atau soal dari tersebut diproses hingga terbentuk sebuah rangka atau pola dasar tertentu yang kita cari sendiri sedemikian rupa sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 3. Aspek dari penalaran induktif. Adapun aspek dari penalaran induktif terbagi dua, yaitu analogi. Analogi, yang dimaksud dengan analogi yaitu proses penyimpulan secara kesesamaan data atau fakta yang diartikan
sebagai proses perbandingan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaan, kemudian dari kesamaan itulah ditarik sebuah kesimpulan. 3. Generalisasi. Yang dimaksud dengan generalisasi yaitu proses penyimpulan dengan menalar, memahami, dan merumuskan suatu pola aturan tertentu dari karakteristik yang ada pada beberapa anggota himpunan diterapkan kepada keseluruhan himpunan. 4. Langkah-langkah penalaran induktif. Secara umum, langkah-langkah penalaran induktif yang digunakan dalam materi matematika yaitu ada 4. 1. Mengamati pola-pola yang terjadi. 2. Membuat dugaan konjektur tentang pola umum yang mungkin berlaku. 3. Membuat generalisasi. 4. Membuktikan generalisasi secara dedukatif. Demikian itulah pemateri yang saya bisa bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh penalaran induktif yaitu untuk contoh yang pertama kita diminta untuk membuat 3 buah segitiga. Di sini kami membuat segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Kemudian kita diminta untuk mengukur masing-masing dari sudut dalam segitiga tersebut, dan ketiga sudut tersebut kita jumlahkan. Apakah penjumlahan dari 3 sudut tersebut akan membentuk sudut 180 derajat atau tidak? Nah, untuk memudahkan kita ambil salah satu contohnya. Di sini ada sebuah segitiga dengan sudut A, B, dan C. Kemudian 3 buah sudut tersebut kita pisahkan. Kemudian 3 buah sudut yang kita pisahkan tadi kita gabung menjadi 1 sudut A, B, dan C, sehingga bisa kita gambarkan sudutnya ini apabila kita gabung maka akan terbentuk sudut 180 derajat. Begitu pula dengan segitiga siku-siku dan segitiga sembarang, apabila kita mengukur masing-masing dari sudut di segitiga tersebut, maka kita jumlahkan, hasilnya pasti 180 derajat. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa penalaran induktif yaitu penalaran dari khusus ke umum. Nah, khususnya di sini adalah 3 segitiga ini yang masing-masing 180 derajat dari 3 segitiga yang berbeda, namun ditarik satu kesimpulan umum yang utuh, yaitu kesimpulannya segitiga bentuk apapun tapi jumlah 3 buah sudutnya apabila dijumlahkan maka menghasilkan 180 derajat, sehingga itu membuktikan sebuah penalaran induktif dari khusus ke umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ramadhani akan menjelaskan salah satu contoh induktif. Misalkan terdapat suatu barisan bilangan dengan angka 2, 5, dan 8. Dari contoh barisan bilangan tersebut, jika kita ingin mendapatkan barisan bilangan selanjutnya, maka kita akan tambahkan dengan nilai 3. Berarti barisan bilangan keempat adalah 11, kelima adalah 14, dan keenam adalah 17. Salah satu contohnya seperti ini, tinggal ditambahkan 3, tambah 3, tambah 3. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwati, stambuk A401-20026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan inverse atau kebalikan dari penalaran induktif.
Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat diawali atau dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Pada penalaran deduktif terdapat dua macam penalaran, yaitu silogisme dan sentimen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asania Dwi Aditya. Jadi saya akan menjelaskan di bilangan dari deduktif. Yang pertama adalah sebuah persegi panjang memiliki lebar 14 cm dan luas 224 cm persegi. Yang ditanya adalah keliling persegi panjang. Oke, jadi yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui lebarnya adalah 14 cm dan luasnya 224 cm persegi. Yang ditanya adalah keliling. Jawab. Jadi rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali panjangnya belum diketahui, jadi kita cari dulu panjangnya. Dengan rumus luas, karena yang diketahui adalah luasnya 224 cm. 224. Panjangnya belum diketahui, jadi kita tetap tulis P. Dan lebarnya adalah 14 cm. Kemudian 224 per 14 sama dengan P. Kita bagi, hasilnya adalah 16. Jadi panjangnya sudah kita ketahui, yaitu 14 cm. Kemudian kita masukkan di sini 16 ditambah lebarnya adalah 14 cm. 2 dikali 16 tambah 14 adalah 30. 2 kali 30 sama dengan 60 cm. Jadi keliling dari persegi panjang adalah 60 cm. Adalah 60 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiliatun. Saya dari kelas A Stambuk A 401-20007. Saya di sini berperan untuk menjelaskan sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut terdiri dari 4. Yang pertama, pengertian berpikir kritis. Yang kedua, pengertian penalaran. Yang ketiga, pengertian penalaran matematika. Dan yang keempat, jenis penalaran. Dan jenis penalaran ini sendiri terdiri dari 2. Yang pertama, penalaran induktif, dan yang kedua, penalaran deduktif. Lanjut, saya akan menjelaskan dari yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah konsep untuk merespons sebuah pemikiran atau teorema yang kita terima. Respon tersebut melibatkan kemampuan mengevaluasi secara sistematis. Yang kedua, pengertian penalaran. Pengertian penalaran itu sendiri proses yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Yang ketiga, penalaran matematika. Penalaran matematika itu sendiri salah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, jenis penalaran. Jenis penalaran terbagi 2. Yang pertama, penalaran induktif. Penalaran induktif itu sendiri adalah proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang khusus. Dan yang kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu sendiri adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan yang berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang umum. Mungkin sekian itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil.
Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi kelompok 1. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum